Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat bagi diri kita dan bagi sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya orang kampung pada kali ini ingin menanggapi pernyataan dan sikap yang disampaikan oleh Bapak Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Stakuf, itu atas pernyataan beliau memandang bahwa para Habib Ba'alawi ini seperti beliau itu yakin, hakul yakin adalah tersambung nasabnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun banyaknya kajian, masukan, fakta yang akurat, yang valid, yang nampak di depan mata. Bahkan dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin menyatakan hasil dan kesimpulannya adalah tidak terkonfirmasi Ba'alawi pada nasabnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dilihat dari segi DNA-nya, manuskrip sejarahnya, dan ilmu filologinya, bahkan dari segi-segi perilaku, adab, akhlaknya, dari segi paham manhaj mazhabnya, gitu. Meskipun itu fakta dan data mengatakan bahwa Habib Ba'alawi itu tidaklah tersambung, terkonfirmasi nasabnya pada Kanjeng Nabi SAW. Artinya bukanlah Kiai Haji Imaduddin, Gus Abbas, Nur Ikhya, dan para pendukungnya Pejuang Wali Songo ini membatalkan nasab mereka, tetapi memang tidak tersambung, gitu loh. Memang tidak tersambung nasabnya. Jadi bukan membatalkan, bagaimana itu kok dibatalkan, wong nasab saja tidak sahih, nasab saja tidak tersambung. Tetapi oleh Bapak Ketua itu ditanggapi dengan husnuzon saja, bahwa dari dulu ya, bahkan ulama-ulama dahulu pun juga mensahihkan nasabnya Ba'alawi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Meskipun lagi nih ya, sikap dan cara Pak Ketua itu jauh dari kata ilmiah, seolah memaksakan atas dasar entah itu pakai atas dasar pilih aman ya, dan mungkin ada sesuatu yang kita sendiri tidak memahaminya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua ini jelas akan menimbulkan banyak kontra, terutama oleh kalangan para pejuang Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan yang menemukan bukti valid, akurat, dengan data yang lengkap bahwa Ba'alawi itu tidak tersambung nasabnya ke Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mosok kita kok disuruh taklid buta saja? Mosok kita sudah tahu bahwa di depan kita itu, maaf,
ada bangke, ada bau busuk. Tetapi kita tidak bisa mencium dan melihatnya. Ya, jangan-jangan kayak penciuman kita sudah tersumbat, alias kepekaan kita sudah tersumbat dikarenakan faktor entah itu demen duit, demen kedudukan, atau yang lain-lain yang menutup hati dan menutup basirah, atau karena belekkan mata yembuk. Ya husnuzon kalau memang kita lihat itu adalah uyah, yang kita lihat, yang kita rasakan uyah, gitu loh. Husnuzon bahwa itu uyah, garam maksud saya. Tapi kalau yang di depan kita adalah makanan-makanan yang beracun, dalam bentuknya juga sudah masyhur, gitu kan, bahwa itu makanan beracun, kemudian kita husnuzon saja bahwa makanan itu tidaklah beracun tetapi bahkan mengandung gizi tinggi. Lah kan lucu kalau seperti itu. Jangan-jangan nanti setelah kita makan kita jadi almarhum. Maksudnya bisa jadi mati hatinya, mati kewarasan akal pikirannya. Ya karena husnuzon terhadap sesuatu yang tidak pada tempatnya, gitu loh. Nah, tidak pada tempatnya itu kan. Nah, kalau dalam bahasa santri ini, beliau seperti taklid buta dan seolah juga memerintahkan kepada yang lain untuk taklid buta. Lah digawe pinter kapan? Kongkon goblok baik konon. Makanya pantes kalau Pak Ketua ini ya membuat pernyataan orang goblok, nggak usah banyak tanya, gitu kan, cukup husnuzon saja. Orang goblok nggak usah menanyakan catatan, wis nurut baik, husnuzon baik. Ini dua sikap dan pernyataan ini saya kira ya Pak Ketua ini seolah-olah kurang menghargai banget neng kemajuan anggotanya. Lebih jauh kurang menghargai banget dengan perkembangan ilmu. Sedangkan saya seperti wong kampung ini setiap hari ya, insya Allah mengaji, mengkaji, bahkan menyaksikan berbagai informasi di YouTube, menerima, menyimak. Itu dalam rangka supaya saya mendapatkan sepercik ilmu. Ya, karena apa? Iya, kalau kita melihat, memandang tanpa alat ilmu, bagaimana kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang kita pandang, apa yang kita hadapi, ya, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kaji, apa yang kita analisa. Ya, tanpa ilmu yang nggak dapat apa-apa. Nah, hidup kok kayak nggak ada manfaat sama sekali kalau kita tidak gairah, semangat untuk bagaimana kita sepandai-pandainya mengambil ilmu dan hikmah. Sikap dan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ketua ini saya katakan seperti menganggap remeh-temeh terhadap perkembangan ilmu. Ya tidak heran adanya orang-orang cerdas peka ya
di bawahnya seperti Ki Haji Ahmaduddin, Ki Marzuki dan lain sebagainya itu. Yang kritis, yang menghargai ilmu, yang pergerakannya atas dasar ilmu, atas dasar panggilan, jiwanya untuk membereskan akidah, bukan malah kemudian dirangkul, didukung, malah dipecat. Ini kan nganeh dan lucu selucu-lucunya. Jadi pandangan saya orang kampung ini macam sandiwara apa gitu loh yang sedang dilakonkan oleh Pak Ketua PBNU ini. Sandiwara macam apa seperti itu? Ditambah lagi dengan perkataan dan pernyataan, sudahlah, nggak usah otak-atik masalah nasabnya Pak Alawi. Dia khawatirkan akan tertimpa kualat. Nah ini, pernyataan ini entah itu ditujukan oleh dirinya, kepada dirinya, atau kepada anggota NU atau umat Islam. Nggak usah, gitu loh. Sedangkan para pejuang Trah Wali Songo ini bergerak bukan atas dasar pergerakan sampah yang tanpa data, tetapi mereka bergerak atas dasar ilmu, mengkaji, menyelidiki tentang ikhwal nasab dari orang-orang yang selama ini mengaku-ngaku bernasab sambung kepada junjungan kita Kanjeng Nabi SAW, tetapi akhlak, perilaku, amalia, wal muamalahnya jauh dengan apa yang dituntun oleh Kanjeng Nabi. Dikhawatirkan kalau saja ini dibiarkan, di mana-mana mengaku, di mana-mana ingin dimuliakan, di mana-mana merasa kasta paling mulia, merendahkan kiai, berbuat semena-mena seolah-olah legal, halal, seolah-olah pasti masuk surga, seolah-olah juga bisa memberikan syafaat, yang semuanya itu kan dusta. Ya. Pernyataan dan sikap mereka ini dianggap berpotensi bukan hanya rasis, merusak kesatuan dan persatuan, merusak akidah, dan lebih jauh lagi adalah merusak sejarah negara kita, Nusantara. Maka tampilnya dan geraknya mereka atas dasar panggilan tanggung jawab sebagai warga negara yang bagus, sebagai umat Islam yang bertanggung jawab atas keselamatan diri dan sesama. Salahnya di mana? Gerakan Ki Haji Ahmaduddin atau tesisnya, atau juga gerakan Ki Abbas, gerakan Nur Ikhya, gerakan Gus Fuad Bleren, gerakan kami, ya. Di mana salahnya?
kok sampai seolah diancam kualat gitu. Takut kualat gitu. Ya sudahlah, kalau memang keyakinan yang dipegang oleh PBNU itu seperti itu, lihat sekarang kenyataannya. Yang kualat itu siapa sekarang? Sunatullah menjawab ini. Kalau tidak mempan oleh masukan-masukan para ulama, para kiai yang di bawah. Sekarang lihat Sunatullah membuka takbir yang nyata. Siapa sekarang yang terkena kualat itu? Banyak sekali saat ini, hari ini, ya, para habib itu kepanikan kebakar jenggotnya. Banyak sekali oknum-oknum habib itu sekarang itu terbuka, terbongkar kepalsuan, kedustaan, kelicikan, dan akhlak-akhlak buruknya, dan disaksikan oleh jutaan umat Indonesia. Inikah yang dimaksud kualat? Kok justru nggak menimpa para pejuang yang ngutak-ngatik nasab Ba'alawi, malah justru Ba'alawi sendiri sekarang terbongkar aibnya, kepalsuannya, kedustaannya, sehingga banyak sekali yang katanya pada hari ini Habib itu galau. Yang biasa dawir mungkin sudah 1000 ya pikir gitu ya untuk melakukan kebiasaan dawirnya ya, karena umat Islam ini 90% sudah mengerti bahwa yang membawa-bawa atas nama turunan atau cucu Nabi ternyata palsu. Dengan kurang ya pendapatan dawirnya, mereka itu kan jadi galau. Dan yang nasabnya juga ya konangan ternyata adalah tidak terkonfirmasi, juga ya nggak tenang kan gitu. Dan para pembelanya sekarang dibuka, sekarang terkena daripada jeratan tindakan Sunnatullah, kiai yang harismatik, ulama, Buya Gus, yang dieluk-elukan umat, yang dipandang terhormat, sekarang berjatuhan marwahnya, martabatnya, nama baiknya. Orang-orang kampung berani sekarang itu, nggak takut kualat karena merasa benar. Dan mereka justru yang kena kualat pada jatuh marwah martabatnya itu. Kiai yang ngotot-ngotot bela Ba'alawi, yang suka merendahkan sesama pribumi, sekarang gimana itu? Ambruk gitu. Martabatnya, marwahnya, meskipun dia duduk di atas, ambruk. Umat sekarang makin berani, tidak takut kena kualat. Tidak perhitungan entah itu adab atau tidak beradab itu. Ya karena sudah diajari ya oleh orang-orang yang semestinya itu memberi contoh
bagaimana beradab yang bagus. Ya. Bagaimana bagus dikatakan sebagai contoh orang fitnah, provokasi, menuduh tanpa bukti, enak baik ya. Orang dijadikan pro Islam, dijadikan ketua PBNU, tapi tidak bisa memberi contoh bagaimana menjadi seorang yang dituahkan, yang wajar kalau yang di bawah ini kemudian berani mengkritik, nggak takut kualat. Justru yang kualat itu ya mereka itu yang bela Bahlawi, ngotot-ngotot merendahkan Kiai Pribumi itu sekarang itu loh. Ya, pernyataan perkataannya sudah ngelantur, ngawur, nggak sadar itu. Merasa diri paling berani, paling mulia, tapi sangat hina sekali apa yang disampaikan, framingnya, narasinya. Apa fakta mereka itu merasa diri paling pinter, paling mulia? Iya, mereka dengan seenaknya menyebarkan framing, narasi yang sesat, menyesatkan, menuduh para pejuang itu sebagai yang ditunggangi lah, sebagai yang dipesan lah, pesanan itu, sebagai dari golongan Wahabi lah, Syiah lah, Khawaris lah. Macam apa mereka? Jangan-jangan mereka sendiri yang Khawaris, memasang kehendak yang meskipun salah. Lah kita ini para pejuang ya, dari Kiai Haji Imaduddin sampai para pendukungnya yang bergelar Profesor Dr. Buya Kiai Haji yang punya pondok. 99% mereka adalah orang NU yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Dan ada yang masih aktif, ada yang tidak aktif di organisasi. Itu. Tapi mereka adalah pejuang NU yang sesungguhnya. Musuh enak udah nuduh kita ini sebagai orang Wahabi lah, Syiah lah, Khawaris lah. Nah, Anda kalian berpaham apa? Udah begitu ya, udah begitu menuduh paham kita yang semacam tadi itu. Soalnya Dewi itu orang bergelar Kiai Haji Buya, doktor profesor dengan seenak udel gitu, ngatain kami ini yang sedang berjuang mensuci, menjaga kemuliaan nama Nabi, nama As-Sohibul Bait ya, Ahlul Bait maksud saya, menjaga marwah ulama, menjaga umat, dikatakan sebagai orang-orang sesat lah, bodoh lah, yang merendah lah, iya, sombong uzub lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sepantasnya itu kalian itu yang begitu itu. Tesis juga sampai jadi sasaran. Akal waras itu di mana? Kalian gitu loh. Ya. Apa yang disampaikan oleh perkataan-perkataan pernyataan yang saya kira itu jauh dari tuntunan adab itu. Para sepuh bergelar mentereng itu, Profesor Dr. Kiai Haji Buya Gus, tapi kok adabnya itu ya, udah framingnya itu membodoh, menyesatkan,
udah kokoh muja-muja Pak Alawi merendahkan kaum pribumi, udah nggak cukup seperti itu pahamnya saja itu dituduhkan, tetapi juga sampai disesatkan lah, dikafir-kafirkan lah, Masya Allah, dibodoh-bodohkan lah. Nah, itu kalian itu, bukan kita-kita ini ya. Kalau kita orang kampung sih wajar dong, bodoh itu ya. Awam sebenarnya iya. Tapi Anda tak sadar bahwa selama ini hanya bermain kulit, pinter dalam kata-kata. Nggak ada isinya, nggak ada dagingnya. Malah apa ini yang katakan panjenengan itu? Itu hanya polusi, racun-racun dari ketidakberesan hatinya, dari ketidakberesan ilmunya yang kotor, ilmu yang mati sinarnya itu, cahayanya itu, sehingga yang keluar itu hanya fitnah, tapi lucunya orang lain yang itu memfitnah. Masya Allah, ini para pengkhianat ya, bukan hanya pengkhianat umat tapi juga pengkhianat bangsa, membiarkan rusaknya Nusantara dan umat ini, tetapi kukuh dan ngotot membela kaum perusak dengan dalih yang macam-macam. Emangnya orang kampung, emangnya anggota PBN itu orang goblok kabeh ta? Ngerti kok. Jenengan tuh yang salah, yang tidak adil itu. Semena-mena tuh, arogan, yang kurang adab itu kalian itu, bukan kami. Kami hanya mengikuti apa yang disampaikan kalian itu. Demikian saudaraku, mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada perkataan yang tidak berkenan atau kekhilafan yang tidak disengaja atau disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bagus?